lagi ada lampu itu nyorot, itu sebelah kiri gue ada orang. Tapi yang gue lihat dari ekor mata gue kepala doang. Terus pas gue ngeliat begini masih ada terus hilang. Waduh, anjir, merinding gua langsung. Nah itu gue di situ, waduh, kok bisa match nih mimpi gue. Iya, maksudnya pas banget. Iya, Heeh. yang punya sebelum dia udah meninggal dan pas dia beli pun udah meninggal dan meninggalnya baru. Halo para sohab. Halo para sobat gue ya. Halo para sohib, balik lagi di channel gue The Bill TV. Sorry nih para penonton, udah lama banget gue nggak upload konten-konten podcast. Soalnya lagi banyak kerjaan, lagi sibuk. Nah, di malam ini ada temen gue nih mau cerita horor tentang pribadinya yang pernah ngalamin kejadian horor. Tadi sih di belakang cerita, katanya serem. Langsung aja gue kenalin temen gue sekarang. Halo bang. Halo, Siapa bang? Boleh kenalin bang, para sohib bang. nama gue Ricky. Kesibukan abang Ricky nih? Kesibukan sekarang ini gue kerja. Kerja. Nih bang, boleh bang kamera close up. Oke. Jomblo apa gimana? Ya, nih? kalau itu mah udah punya lah. Udah abang, punya. ya. Iya. Bisa banget abang ini nanyanya. Oke, kita langsung tanya-tanya aja nih. Bang Ricky, nih ngomong-ngomong Bang Ricky mau berbagi cerita horor kayak gimana nih kejadiannya? Ya, jadi dulu tuh gue tuh pernah kerja dulu sebelum kerjaan yang sekarang. Itu dulu gue kerja di daerah Purwakarta. Purwakarta, Jawa Barat Ya, masih ya? Jawa Barat tuh, Purwakarta mepet-mepet Bandung lah. Waktu itu perusahaannya itu perusahaan ekspor, cuman base-nya dia di Jakarta. Biasanya di Jakarta. Base-nya di Jakarta, cuman gua waktu itu karena posisi gua sebagai quality control, jadi gua adanya di lokasi tempat ekspor manggis gitu. Manggis. Iya. Nah waktu itu tuh sekitar bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus September gitu, gue berangkatlah ke Purwakarta. Tapi itu udah keberangkatan gue yang kedua kali, udah kedua kalinya gue berangkat ke sana. Jadi sebelumnya tuh gue udah pernah ke sana juga, tapi cuma seminggu. Nah yang kali ini proyeknya lumayan panjang. Jadi gue ya udah gue ke sana, berangkat, belanja peralatan gue buat selama di sana, kayak misalkan kasur, bantal, apa segala macam lah buat tinggal di sana. Disediain tuh semua sama kantor. Udah nyampe di sana, udah gue ditinggal sendirian tuh. Lu tinggal di kantornya atau dikasih mes nih di sana? Di sana nggak ada mes. Nah, jadi kalau misalkan karyawan sana itu tidurnya di gudang. Di gudang. Jadi gudangnya tuh gede. Gudangnya tuh gede. Terus ada di seberang gudang itu, nggak seberang gudang sih, jadi masih dalam satu wilayah kompleks gudang ini. Itu tuh ini gudang, terus di depannya itu tuh kantor, terus di sebelah sini tuh musola, sebelah sini tuh ada gudang lagi gitu. Jadi kayak gudang nyambung gudang, terus kesininya kantor. Nah gue tidur di kantor itu selama 3 bulan dah tuh gue tidur di situ. Nah pernah suatu ketika gue kan kerja di gudang itu kan, di dalam gudang itu. Di gudang itu ada konveyor. Apa tuh konveyor? Konveyor tuh kayak meja, tapi yang ada rodanya tuh. Jadi kalau misalkan ada keranjang di atasnya, digeser rodanya goyang. Iya. Jadi rodanya tuh muter, jadi bisa digeser tuh lebih enteng gitu. Nah itu kan konveyor. Nah di belakangnya tuh karyawan semua. Sortir manggis. Nah gue itu harus memperhatikan satu persatu keranjang itu untuk ngelihat kualitas manggis per keranjang. Jadi gue tuh dari ujung konveyor sini ke ujung konveyor sini, balik lagi ke sini, begitu terus. Gue baru kerja manggis itu tuh nggak siang, malam. Gue baru kerja itu sekitar jam 8 malam. Mulai kerja jam 8 malam. Mulai kerja jam 8 malam, kelarnya besok pagi. Besok pagi kelar ya? Besok pagi jam 7, jam 6, jam 7 tuh baru kelar tuh.
Jadi kayak kalong. Kacau. Pas banget kalong. Iya. Tempat buah. Iya. Terus udah tuh kan. Nah, jadi kan kalau misalkan di conveyor itu berarti intensitas orang lalu lalang itu tinggi. Gak mungkin dong ada apa namanya? Jaring laba-laba gitu. Kan gak mungkin kan. Tapi gue waktu itu pernah sekali gue jalan lewat, itu kayak ada jaring laba-laba di kaki gue. Berasa apa gimana? Berasa. Tahu kan kalau misalkan jaring laba-laba kena kaki begitu tuh. Kayak ada yang nyangkut gitu. Iya, kayak ada yang nyangkut gitu, geli-geli gitu kan. Pertama kan tuh itu sebelumnya udah lewatin itu tuh, jalan yang itu tuh udah gue lewatin, tapi kok ini kok ada jaring laba-laba. Tapi banyak. Jatuhnya kayak rambut. Yang gue rasain, tapi gue liat nggak ada. Dan gue giniin tuh nggak ada. Iya, gue giniin juga nggak ada. Nah, gue di situ udah aneh, cuman gue berusaha untuk berpikir positif aja ya kan. Pikir paling juga jaring laba-laba baru bikin kali dia tadi. Iya. Kan? Mikirnya begitu. Cuman ya sebenarnya kalau misalkan mau dibilang nggak logis, mah nggak logis bang. Karena banyak gitu kan. Rasanya tuh banyak. Terus udah tuh satu kejadian lewat. Terus udah gitu pernah di minggu kedua gue di sana, itu gue pergi ke Bandung. Ke Bandung, terus kebetulan soalnya waktu itu tuh lagi nggak ada panggis masuk selama 2 harian. Jadi gue free tuh mau kemana aja bisa. Jadi gue ke Bandung tuh selama 2 hari itu, Sabtu Minggu. Kebetulan juga weekend kan. Bandung gue. Nah, gue pas berangkat ke Bandung itu aman-aman aja. Nah ini gue berangkat ke Bandung ini sama teman gue mobil. Balik dari Bandung, gue dianterin lagi dong ke gudang. Nah pas di jalan dari Bandung ke Purwakarta itu aman-aman aja tuh, masih aman-aman aja. Cuman waktu mulai masuk ke wilayah gudang itu kan udah masuk ke wilayah yang kayak hutan gelap-gelap gitu, kanan kiri hutan. Pedalaman lah. Iya, pedalaman. Nah ada satu wilayah yang pas itu mobil kita lewat, itu emang gak ada lampu sama sekali bang. Sama sekali nggak ada lampu, nggak ada sama sekali. Kiri kanan juga nggak ada rumah. Nggak ada rumah, nggak ada lampu, dan itu lumayan panjang tuh jalannya. Terus nggak lama, itu tuh sekitar jam 11:30 kalau nggak salah. Ada mobil dari lawan arah. Nah pas ada lampu mobil lawan arah itu jalan begini, dia kan ada lampunya. Pas nembak di kiri gua ada kepala bang. Maksudnya Jadi gue duduk di belakang nih, kan gue berangkat bertiga. Jadi yang di depan itu temen gue, sebelahnya bininya, gue di belakang sendirian. Nah di sebelah gue, kiri gue ini kan kosong nih. Oh, jadi lu di bangku, cuma duduknya di bangku sebelah kanan. Iya, sebelah kiri gue kosong. Kiri kosong. Nah pas lagi ada lampu itu nyorot, itu sebelah kiri gue ada orang. Tapi yang gue lihat dari ekor mata gue kepala doang. Terus pas gue ngeliat begini, masih ada terus hilang. Waduh. Merinding langsung. Ngerti nggak bang? Jadi pas gue liat begini ada terus hilang, langsung hilang gitu. Tapi tuh berasa benar tuh wujudnya tuh. Berasa banget, gue sampai anjing gitu bang. Gue sampai buset. Terus teman gue nanya, kenapa Ki? Enggak apa-apa. Oh lu gak kasih tahu? Nggak gue kasih tahu karena kan baru banget kejadian. Nggak mungkin gue ceritain nih. Siapa tahu nih orang masih ada di situ kan gue nggak enak juga ya ceritainnya ya. Jadi ya udah, gue mikir udahlah ntar aja. Udah tuh. Jalan balik kan nyampe ke sampai di gudang, baru gue cerita tuh ke mereka. Gue ceritain begini. Terus mereka akhirnya pulang lewat situ, nunggu barengan bang. Karena takut. Balik lagi lewat situ tempat itu. Karena kan balik pasti lewat situ lagi, nunggu barengan. Jadi nunggu ada truk lewat, baru tuh jadi dia di depan gudang gue tuh nggak jalan tuh. Nah itu kan suka ada sering lewat truk buah juga, kontainer. Nah dia nungguin tuh, pas ada kontainer lewat, dia baru nyebrang buru-buru. Jadi barengan tuh jalannya tuh aman tuh. Udah tuh. Nah nggak lama dari situ bang, 2-3 hari setelahnya. 2-3 hari 5 hari? 2 atau 3 hari. 2 atau 3. Abang. Sorry juga diukur. Ini abang ini bener-bener ya. Iya. Biar abang nggak sering. Relax dulu. Canda ya bang. Iya. Terus udah tuh.
2-3 hari setelahnya, 2-3 ya. Suwe. 2-3 hari setelahnya kejadian tuh Bang. Jadi waktu itu Manggis belum masuknya subuh. Mau masuknya subuh. Masuk subuh. Gue pikir ini ada kesempatan nih gue tidur nih. Karena kan biasanya gue tidur tuh jam siang terus mulu. Jadi gue baru tidur jam 9, jam 10 karena kan gue harus report juga kan ke kantor. Setelah gue QC, besokannya gue report ke kantor baru gue bisa tidur. Nah, gue hari itu karena gue tahu Manggis baru datang subuh jam sekitaran jam setengah 5, jam 5-an gitu. Akhirnya jam 7 gue tidur, jam 7 malam. Gue pikir udahlah tidur aja dulu. Nah di gudang juga lampunya mati, lampu mati. Jadi orang-orang juga pada istirahat lah istilahnya. Ya udah akhirnya di kantor gue nyalain AC, gue matiin lampu, gue tidur. Gak lama gue tidur, gue mimpi Bang. Gue tuh sebelumnya tuh gue mimpi tuh nggak pernah gue yang namanya tuh inget mimpi. Jarang lah, bisa dibilang tuh gue mimpi tuh inget tuh gue jarang. Lupa udah. Iya, kalaupun gue inget paling cuma sepotong. Nah ini mimpi sampai sekarang gue masih inget full. Sampai sekarang lu ingetin. Sampai sekarang gue sampai sekarang tuh gue masih inget full ceritanya dari awal sampai habis tuh gue masih inget banget. Jadi di mimpi itu tuh gue bangun tidur. Jadi di mimpi tuh gue kebangun tidur udah siang. Kondisinya udah siang. Nah tapi ada mobil. Gue sadarnya tuh gue kebangun gara-gara ada mobil. Gue ingetnya tuh mobil kayak modelan Avanza jadul tuh yang masih bulat, warnanya hitam. Datang. Nah itu habis gitu turun orang rame-rame, langsung masuk ke kantor, ke tempat gue tidur. Terus gue duduk kan. Nah gue nggak tahu kenapa itu pas orang-orang rame itu masuk, gue risih Bang. Kayak yang apaan sih ini orang ngapain sih pada kesini gitu loh. Ternyata ada nyokap gue di situ. Terus mereka kayak ngobrol berisik segala macam. Maksudnya ini ada lu ngeliat nyokap lu di situ? Ada nyokap gua di situ salah satunya yang datang itu. Terus karena gua risih kan mereka berisik segala macam, akhirnya gua keluar. Gua keluar nyebrang ke gudang, masuk ke gudang. Nah, pas gua ke gudang itu ada mereka juga ternyata, tapi beda orang. Beda orang. Jadi kayak ada separuh yang masuk ke kantor, separuhnya masuk ke gudang. Nah di gudang ini lagi ada orang kerja nih. Lagi kan biasanya kalau misalkan Manggis itu mereka tuh kalau siang Manggis belum ada, mereka tuh nyiapin keranjangnya, jadi naruhin kertasnya, plastiknya segala macem. Nah itu mereka lagi kerja begitu, di belakang ada cewek Bang 2. Di belakangnya mereka tuh ada cewek 2 biji kayak ngegodain gitu Bang. Ngegodain yang lagi kerja, iya ngegodain gitu kayak megang pundaknya, terus kayak diusap-usap gitu Bang. Terus kayak apaan sih nih orang, gue mikirnya kayak orang lagi kerja itu loh gitu loh. Itu orang lagi kerja jangan digangguin maksud gue gitu. Terus ada nyokap gue lagi di situ. Kira gue samperin, "Mah, ini orang-orang apaan sih? Kayak jablay," gue gitu ngomongnya. "Apaan sih ini orang-orang kayak jablay ini semua?" Terus habis gitu nyokap gue bilang, "Itu saudara kamu," dia bilang begitu nyokap gue. Terus gue bilang, saudara? Oh ya udah deh, sorry gitu kan. Abis gitu ada nih satu nih yang perempuan yang kayak badannya agak gemuk gitulah, gemuk bantet gitu, rambutnya pendek segini. Dia dari jauh ngomong tapi gue kedengeran gitu loh. Dia ngomong, "Ini orang kok susah banget sih mau diajak ngomong doang gitu." Terus gitu dia bangun pas gue lagi mau jalan keluar gudang, dia nyamperin gue, ditarik tangan gue, terus dia ngomong, "Kamu tuh kalau diajak ngomong kok susah banget." Terus gue kayak, "Apaan sih?" Gue tarik tangan gue, "Apaan sih?" Terus gue keluar. Nah pas gue keluar ada bapak-bapak di atas motor NMAX putih, NMAX tapi warnanya putih. Yang gue inget tuh NMAX warnanya putih. Oh berarti udah ada NMAX itu belum lama kejadian berarti? Emang belum lama. Belum lama ya? Belum lama. Belum ada setahun. Belum ada setahun yang lalu. Ada jadi bapak-bapak naik NMAX warna putih. Dia nggak turun dari motor dan gue pun belum turun dari gudang. Jadi gudang itu ada anak tangga 2 biji buat nyampe ke bawah baru nyebrang ke kantor. Gue belum turun dari situ, gue masih di atas. Tangan gue nyender gitu ke pintu kan. Terus gue ngeliat, bapak-bapak itu ngomong gini, "Dek, ini untuk keberlangsungan perjanjian kita aja nih.
kamu tahu nggak nama almarhum yang punya tempat ini? Nah. Terus gue bilang, lah kok bapak jangan asal ngomong lo gituin, bapak jangan asal ngomong, yang punya tanah ini masih hidup, kok bapak ngomong almarhum. Udah akhirnya gue masuk, langsung gue tinggalin, gue masuk dalam kantor, gue tutup pintunya, itu tiba-tiba pokoknya kantor udah sepi aja. Gue tutup pintunya, udah malam bang, langsung malam. Langsung malam pindah timeline gitu, langsung malam. Gue balik lagi ke tempat gue tidur lagi. Tapi pas gue tidur itu gue bangun lagi. Kebangun real apa masih di mimpi? Masih di mimpi. Gue kebangun lagi terus, tapi gue pas kebangun itu gue nggak langsung melek. Gue masih merem, terus gue bangun duduk. Pas gue melek masih tiduran. Terus gue pas melek berusaha bangun nggak bisa. Tapi kalau gue merem, gue duduk bisa. Tapi pas gue melek tiduran lagi. Wah ini gue mikirnya gue ketindihan nih kan. Wah. Terus gue akhirnya mau teriak kan, mungkin emang udah mindset gue ketindihan, jadi pas teriak gitu. Terus ada satu bapak-bapak yang pekerja di sana juga masuk ke mimpi gue. Anggaplah namanya Andi gitu ya. Ini si Pak Andi masuk. Kenapa Ki? Gue bilang, gue nggak ngomong, gue cuma terus si Pak Andi itu kayak narik begini. Setiap kali dia tarik, kaki gue ringan, tarik lagi paha gue ringan, tarik lagi badan gue ringan, sampai akhirnya bebas tuh semua bebas. Gue duduk, habis gitu gue ngomong ke dia, aduh Pak, saya ketindihan Pak. Habis gitu si Pak Andi itu ngomong gini, ketindihan apaan? Udah mending kamu bangun sekarang. Baru gue bangun di situ. Baru bangun real itu. Real bangun tuh. Banyak orang apa? Ada berapa orang tuh lu bangun? Pas gue bangun sendiri. Kosong. Oh, jadi yang ngebangunin itu masih di mimpi. Iya. Yang itu. Itu gue di dalam mimpi itu gue mikirnya udah lama banget bang. Gak taunya gue baru tidur 15 menit. Dari gue tidur. Jam berapa tuh tadi? Jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Jam 7 malam gue tidur. Gue kebangun lagi jam 7.15, jam 7.20-an lah. Baru tidur sebentar bang. Gue bangun, aduh, lampu mati kan. Gue udah keburu panik. Aduh gimana nih ya. Gue akhirnya nyalain HP, gue nyalain senter, gue nyalain lampu, gue keluar. Akhirnya gue nggak bisa tidur lagi tuh sampai subuh, sampai nungguin barang tuh. Udah lah tuh singkat cerita, gue akhirnya setelah beberapa hari kemudian, gue beraniin lah akhirnya tanya sama yang punya. Gue ngomong, gue ceritain. Terus lu ceritain perkara yang mimpi itu? Mimpi itu, gue ceritain tuh semua panjang lebar. Terus gue juga ada mention tuh yang tentang bapak-bapak di atas motor itu nanyain almarhum. Gue tanya dia kan ada nanya tuh kan, siapa nama almarhum yang punya tanah ini? Padahal yang punya tanah masih hidup. Gue tanyain akhirnya. Terus dia bilang, emang yang punya sebelum saya udah meninggal dan saya beli pun udah meninggal orangnya. Maksudnya? Saya beli, waktu dia beli tanahnya itu belinya ke anaknya. Oh, bukan. Tapi masih atas nama bapaknya. Yang udah meninggal. Udah meninggal. Nah itu gue di situ, waduh, kok bisa match nih mimpi gua. Iya, maksudnya pas banget. Iya. Yang punya sebelum dia udah meninggal dan pas dia beli pun udah meninggal dan meninggalnya baru. Terus udah gitu, gue tanya lagi, emang di sini suka ngeganggu ya Pak? Gue tanya begitu kan, terus dia bilang, iya emang tempat kamu tidur itu tempat lewatnya mereka. Nah. Gue baru dikasih tahu di hari itu, gue baru dikasih tahu. Akhirnya betah tinggal situ. Enggak, gue pindah. Jadi ada 2 sofa. Yang satu sofanya begini, yang satu sofanya begini. Setelah gue tahu ini tempat jalur yang mereka lewat, gue pindah ke sini. Terus udah gitu ada cerita lucunya. Jadi waktu itu kan waktu si gudang ini dibangun, itu udah dibersihin bang semua. Cuman emang di tempat ini nih, tempat yang gue tidur sebelumnya ini, emang itu tuh bersih sebenarnya. Maksudnya bersih ini kotoran apa? Bukan. Inian, dari negatif itu bersih sebenarnya bang, gak ada yang ganggu deh. Tapi emang itu tuh kayak
Kalau yang dari depan mau ke belakang pasti lewat situ gitu. Kalau misalkan malu-malu kayak gitulah. Katanya tuh. Iya, orang-orang bilang si orang pinternya itu yang ngebersihin bilang katanya emang tempat ini tempat mereka lewat gitu, jalurnya gitu. Jadi pasti mereka lewat situ. Nah, waktu itu si yang punya gudang ini ngenantangin dia tidur di situ. Tempat lu tidur? Bukan sebelumnya. Lebih parah lagi, Bang. Kalau gue di dalam kantor, dia di luar kantor. Di luar Jadi di kantor. belakang kantor itu ada tempat mesin air tuh. Dia bikin tempat apa? Bikin kayak tenda-tendaan gitu. Dia tidur di situ. Dan emang iya, hampir setiap malam dia ketindihan. Di situ? Iya, hampir setiap malam ketindihan. Tapi dia tetap terus tidur di situ ngelawan sampai akhirnya nggak pernah ketindihan lagi. Nah dari situ gue udah nggak berani lagi tidur di situ. Gue akhirnya tidurnya di sofa yang lain. Dan kalau udah siang gue udah nggak berani tidur malam dari situ. Sebenarnya gue tuh disediain tempat bang di seberang gudang itu. Ada gue disediain ruko. Cuman lebih serem. Lebih serem. Lampunya mati yang bawah. Jadi gue tidur tuh di lantai 2-nya. Itu khusus buat gue tuh satu ruangan. Nah, kalau di atas itu aman, lampu nyala, tapi belakangnya hutan. Waduh. Dan gak ada temen. Airnya nyala kadang-kadang. Ya mendingan gue tidur di gudang dong, berarti kan. Udahlah rame-rame, enak pula kan. Nggak begitu serem, nggak taunya. Begitu. Sebenarnya mau nyampein pesan kali itu ya. Kayaknya mah begitu. Begitu kayaknya mah kayak mungkin yang pesenin bapak-bapak itu kali ya. Gua nggak tahu. Gue sih sebenarnya curiganya ada yang mau iseng sama bisnis kita. Bisa gitu. Bisa jadi. Mikirnya begitu gua. Mungkin ada yang mau iseng jadi kebetulan lagi ada gua di situ. Gua lagi tidur, nanyanya ke gua. Kebetulan gua nggak tahu dan setelah yang punya gudang ngasih tahu ke gue pun gue berusaha lupain. Sampai sekarang gue udah lupa namanya siapa yang punya itu. Disebutin. Tapi almarhum disebutin namanya. Cuman gue nggak mau inget. Takutnya jadi masalah. Iya. Kan gue nggak tahu, jaga-jaga aja, percaya nggak percaya aja gitu kan. Dan akhirnya abang nih kerja di sana. Lepas dari kejadian itu berapa lama akhirnya abang keluar tuh di sana? Itu tuh kejadian itu di bulan pertama gue kerja bulan pertama gue dilempar ke Purwakarta. Itu tuh kondisinya gue udah bulan ke-8 kalau nggak salah gue kerja di 8 bulan itu. Di situ. Bulan ke-8. Nah pas bulan itu gue terusin tuh. Mau nggak mau gue terusin kerjaannya. Sampai bulan ketiganya kira gue keluar. Bulan ketiga baru keluar. Jadi kejadiannya nggak nyampe sempat kayak abang ditampakin gitu, udah nggak pernah di situ. Nggak sempat, gue cuman seringnya itu kuping ditiup. Itu hampir setiap hari. Nah kalau itu hampir setiap hari. Cuman gue mikirnya biasa aja lah. Gitu. Oke nih bang, gitu aja ceritanya. Iya begitu aja ceritanya nih abang nih. Oke. Itu dia cerita dari temen gua namanya Abang Ricky. Dan untuk para sohib, sorry nih, gua lupa karena udah lama kagak bikin podcast. Penonton gua sebut namanya sohib, sobat goib. Untuk para sohib, pantengin terus channel YouTube The Bill TV. Di sana bikin konten horor, salah satunya podcast, dan baru semalam kita tayang short movie-nya. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Sama-sama Bang Sobril. Oke.